Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my podcast with me Novel Mufili, and I will accompany you for the next few minutes. Selamat menjalankan ibadah puasa dan sehat selalu buat kamu yang sedang dengerin podcast ini. Tetap semangat puasanya di menjelang akhir puasa ini. Pastinya sebagian dari kalian udah mulai males-malesan ya di akhir puasa ini. Gak kayak awal puasa yang sahur sama bukanya masih semangat-semangatnya. Wajar lah ya, manusiawi. Anyway, kali ini gue mau berbagi sedikit tentang tips and trick bangun tidur saat sahur. Biar sahurnya gak males-malesan tentunya, dan makanan yang dikonsumsi pun baik buat tubuh. Biar gak asal kenyang, tapi harus dipertimbangkan juga nutrisi untuk tubuh kita. Oke, alright, let's get down to the point. Teman-teman, di akhir puasa ini rasanya semakin biasa untuk begadang. Ada yang ngerjain tugas, maraton film, atau video call sama pacar kalian. Tapi sadar gak sih, itu tuh membuat tidur kita lebih malam dan bangunnya jadi males karena masih ngantuk. Apalagi kalau video call sama pacar nih sampai lupa waktu. Hadah, udah dah ngaret pasti sahurnya. So, trik pertama yang harus lu lakuin biar gak males bangun sahur yaitu tidur lebih awal. Karena tidur lebih awal, tubuh kita akan merasa cukup untuk tidur. Jadi setidaknya nggak males untuk bangun, nggak ada alasan masih ngantuk gitu teman-teman. Tapi jujur ya, di masa pandemik ini tuh membuat kita jarang beraktivitas di siang hari. Dan akhirnya cuman tidur seharian. Alhasil malamnya segar banget, mata melotot, gak pengen tidur. But karena kita harus sahur, jadi mau gak mau harus pinter-pinter jaga pola tidurnya teman-teman, biar sahurnya tetap oke. Itu trik yang pertama. Oke, next trik. Trik yang kedua biar bangun sahur lo gak males adalah bangun 15 menit atau 30 menit lebih awal sebelum makan sahur. Nah teman-teman, 15 atau 30 menit ini kita lakukan untuk menyesuaikan badan pasca bangun tidur. Kalau bahasa kitanya itu ngumpulin nyawa. But ngumpulin nyawanya harus sambil produktif dong. Jadi lu bisa wudhu, terus sholat malam dan baca Al-Quran. Atau yang punya doi, lu bisa bangunin doinya dulu. Dan buat lu yang gak punya doi kayak gua, udah dah lanjut baca Al-Quran dan minta jodoh sama Allah. Oke teman-teman, itu trik yang kedua. Trik yang ketiga adalah siapin makan dari malam. Ini nih, ini penting. Jujur ini penting. Apalagi buat anak kos kayak gua. Nyiapin makan itu harus dari malam. Jadi pas sahur tinggal diangetin aja. Karena kalau sahur baru mikir mau makan apa, nanti keburu habis waktunya. Apalagi kalau bangunnya mepet-mepet imsakan. Jadi mending kalau ada yang bangunin. Kalau nggak ada, bablas udah. Kalau di rumah mungkin udah ada emak ya yang siap bangunin alarm terbaik. Tapi tetap harus kita bantuin biar cepet. Kasihan emaknya juga ngantuk kan. Nah, itu tuh teman-teman, trik biar bangun sahur lu nggak males-malesan lagi di akhir bulan puasa ini. Karena semakin akhir puasa itu emang bener-bener semakin males buat bangun. Jadi lu bisa praktekin tuh trik dari gua yang di atas sebagai referensi lu buat bangun tidur saat sahur. Oke, teman-teman. Next, kali ini gue mau kasih tips. Tadi trik bangun sahur, sekarang tipsnya. Tips makanan yang bagus buat sahur. Karena kenyang aja gak cukup teman-teman. Butuh makanan yang sehat biar ada tenaga buat jalanin puasa seharian. Yang ada gizinya, karbohidrat, magnesium,
dan lain-lain. Oh ya teman-teman, bahkan nggak sedikit juga loh makanan yang kurang baik untuk dikonsumsi saat kalian puasa, dan itu harus dihindarin teman-teman biar nggak ngehambat puasa kita. Oke, makanan yang baik untuk kita konsumsi saat sahur yang pertama adalah yogurt. Kenapa yogurt? Karena yogurt dipercaya dapat mengurangi bau mulut kalian nih saat berpuasa. Walau katanya bau mulut orang berpuasa itu sewangi minyak kasturi. Tapi tetap ya, kalau dicium langsung mah tetap aja bau jigong. Makanya biar sedikit berkurang bau jigongnya, minum yogurt saat sahur. Itu tips yang pertama. Yang kedua, yang baik dikonsumsi saat sahur adalah sayur dan buah. Kalau buat gua sih ini salah satu menu wajib yang sering gua konsumsi ya teman-teman. Karena udah jelas kan ya, banyak kandungan baik dari buah buat tubuh kita, apalagi saat berpuasa. Gak hanya sahur aja, kalau buka pun gua pribadi sih sering makan buah dan sayur. Ada yang gua olah jadi jus atau dikonsumsi langsung juga it's okay, karena bagus buat tubuh. Tapi alangkah baiknya kalau makan buah itu dikonsumsinya sebelum kita makan nasi ya, jadi nggak sebagai cuci mulut. Karena menurut penelitian nih, makan buah sehabis makan itu kurang terasa efeknya, dan bahkan malah bisa bikin badan kita lemas. Nah gitu teman-teman, jadi kalau bisa konsumsi buah itu sebelum makan nasi. Itu dia. Oke, next, yang ketiga, makanan yang harus dikonsumsi saat sahur adalah ikan. Kenapa ikan? Karena kandungan protein dalam ikan juga dibutuhkan oleh tubuh, terutama untuk menjaga kekebalan tubuh kita nih teman-teman, sehingga kita tetap sehat walau sedang berpuasa. Selain protein yang tinggi, ternyata nih teman-teman, ikan juga mengandung asam lemak omega 3, yang mana omega 3 ini dibutuhkan untuk perkembangan otak teman-teman. Jadi kita bisa tetap fokus dan berpikir jernih nih saat berpuasa. Oke, nice. Next, yang selanjutnya yang harus lu konsumsi saat sahur adalah nasi merah. Teman-teman, sebenarnya kalau nasi merah ini nggak harus ya, cuman gua nyaranin aja. Karena kandungannya dalam beras merah ini bisa menahan kenyang lebih lama. Nah, ini alasannya kenapa orang-orang yang lagi diet lebih suka makan beras merah, karena tahan lama. Apanya tuh yang tahan lama? Ya kenyangnya lah ya, rasa itunya. Nah, kalau teman-teman makan beras merah saat sahur juga bisa nahan kenyang lebih lama. Tapi balik lagi sama teman-teman, mau pakai beras merah silahkan, mau beras putih ya silahkan. Yang nggak boleh itu jangan sampai nggak sahur. Oke teman-teman, itulah beberapa tips makanan yang penting yang gua saranin buat lo konsumsi saat sahur. Dan yang terakhir, yang paling wajib dikonsumsi saat sahur adalah apa coba? Air putih. Nah, serius nih teman-teman, di antara kita ternyata masih banyak yang nggak sadar kalau air putih itu penting banget. Bahkan di antara kita masih banyak juga nih yang minum air putihnya tuh kurang, atau bahkan kelupaan nih, lebih parah lagi. Ingat juga teman-teman bahwa 75% tubuh kita itu berisi air. Jadi kalau lo males dan kurang minum, tahu sendiri kan akibatnya. Wah banyak dah, teman-teman tahu lah ya. Karena ternyata manusia itu bisa bertahan 7 hari tanpa makan, tapi manusia nggak mampu bertahan tanpa minum lebih dari 3 hari. Jadi tahulah ya seberapa pentingnya minum. Jadi jangan kelupaan lagi minum air putih ya. Oke teman-teman, itulah beberapa tips and trik saat sahur ala gua yang bisa lo praktekin biar sahur lo berbobot. Dan jangan lupa ya, makan dan minum yang sehat juga harus dibarengi dengan
pola hidup yang sehat. Jadi harus mulai dari sekarang lu olahraga minimal 3 kali dalam seminggu yang teratur. Tapi tadi percuma lah ya makan minum sehat bergizi tapi tidak dibarengi olahraga, sayang gitu, sia-sia rasanya. Dan juga nih buat teman-teman, puasa itu nggak jadi halangan buat olahraga, karena lu bisa olahraga di pagi hari atau di sore hari menjelang berbuka. Jadi nggak ada alasan tuh gak mau olahraga karena puasa. Oke teman-teman, itu tips and trick dari gua. Thank you teman-teman udah dengerin podcast gua, and I hope I can continue this podcast with different dance at the later time. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. And I'm sorry if I have mistake, and see you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah.